PB Taxen Tax Updates, pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Tips menanggapi surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari kantor pelayanan pajak. Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan atau yang biasa disebut SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Adapun tujuan KPP dalam penerbitan SP2DK adalah dalam rangka pelaksanaan pengawasan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhinya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. KPP dapat menyampaikan SP2DK kepada wajib pajak melalui 1. Faksimili, 2. Jasa pos atau kurir atau ekspedisi dengan bukti pengiriman surat, 3. Diserahkan langsung ke wajib pajak melalui kunjungan atau pada saat wajib pajak datang ke KPP, dan atau 4. Disampaikan secara elektronik melalui akun DJP online milik wajib pajak. Dengan demikian, apabila wajib pajak menerima SP2DK, maka tidak perlu panik dengan memperhatikan poin-poin sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi isi dan poin permintaan dari SP2DK. Apabila wajib pajak menerima SP2DK, tetapi permintaan tersebut tidak jelas atau tidak dipahami karena tidak diketahui perincian atau ekualisasi yang dimaksud KPP, termasuk data dan/atau keterangan dari pihak instansi, lembaga, asosiasi atau pihak lainnya, dan data exchange of information, maka wajib pajak sebaiknya mengajukan surat ke KPP dan/atau melakukan komunikasi kepada AR untuk meminta perincian terkait perihal tersebut. Ada kemungkinan data yang disajikan dalam SP2DK terdapat kesalahan atau human error karena data tersebut bersumber dari pihak ketiga. 2. Memperhatikan jangka waktu penyampaian tanggapan. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan paling lama 14 hari kalender sejak tanggal kirim SP2DK yang menggunakan faksimili, jasa pos, kurir, atau ekspedisi dengan bukti pengiriman surat, atau sejak tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak. Lebih lanjut, wajib pajak dapat menyampaikan penjelasan lebih dari satu kali, namun harus tetap memperhatikan jangka waktu penyampaian penjelasan sebagaimana dimaksud dalam SP2DK. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, maka KPP dapat melakukan kunjungan atau dapat diusulkan untuk dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 3. Melakukan pengecekan data wajib pajak dengan menyiapkan dokumen pendukung. Setelah mempelajari poin-poin dalam SP2DK, wajib pajak perlu melakukan pengecekan atas data dan/atau dokumen internal wajib pajak untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak terutang dan/atau SPT yang disampaikannya, atau kekeliruan di pihak KPP termasuk penafsiran atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebagai contoh, untuk wajib pajak badan dapat dilakukan pengecekan antara lain 1. Memastikan pelaporan SPT massa telah sesuai dengan objek pemotongan atau pemungutan di laporan keuangan dengan menyiapkan rekonsiliasi atau ekualisasi dengan objek pemotongan atau pemungutan. 2. Memastikan kelengkapan lampiran yang diperlukan dalam SPT tahunan. 4. Menyiapkan tanggapan atau penjelasan tertulis beserta dokumen pendukung. Apabila terdapat kesalahan perhitungan pajak terutang dan/atau pelaporan SPT, maka wajib pajak perlu menyampaikan jumlah perhitungan pajak terutang yang seharusnya beserta SPT yang akan dilakukan pembentulan. Dalam hal wajib pajak menyampaikan tanggapan yang menyanggah kebenaran data dalam SP2DK, maka wajib pajak menyertakan bukti dan/atau dokumen pendukung sebagai lampiran dalam tanggapan, beserta dasar hukum atas peraturan perpajakan terkait sebagai referensi. 5. Melakukan pembahasan. Kepala KPP akan menerbitkan surat undangan pembahasan kepada wajib pajak, di mana hasil pembahasan akan dituangkan dalam berita acara. 6. Konfirmasi laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, atau yang bisa disebut LHP 2DK.
Berdasarkan proses P2DK yang telah dilakukan, AR dan atau Kepala Seksi Pengawasan akan membuat kesimpulan yang dituangkan dalam penyusunan LHP 2DK. Sehingga, apabila wajib pajak memberikan penjelasan dan dokumen pendukung yang meyakinkan dan dapat diterima pada saat proses pembahasan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah tidak ditemukan adanya indikasi dan modus ketidakpatuhan, atau wajib pajak menyampaikan penjelasan yang sesuai hasil penelitian dan atau bersedia melakukan pembetulan SPT sesuai hasil penelitian. Berdasarkan simpulan tersebut, akan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut. 1. Dinyatakan kegiatan P2DK telah selesai melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan atau SP3 P2DK. Atau 2. Pengawasan penyampaian atau pembetulan SPT. Sebaliknya, apabila pada saat proses pembahasan, wajib pajak menyampaikan penjelasan yang tidak sesuai hasil penelitian dan atau tidak bersedia melakukan pembetulan SPT sesuai hasil penelitian, maka Kasih Pengawasan akan merekomendasikan usulan pemeriksaan kepada wajib pajak. 7. Tindak lanjut dari wajib pajak terkait komitmen untuk melakukan penyetoran pajak dan atau pembetulan SPT. Wajib pajak akan diberikan jangka waktu pembetulan SPT paling lama 30 hari kalender sejak tanggal penyelesaian LHP 2DK. Apabila wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT sesuai LHP 2DK dalam jangka waktu tersebut, maka selanjutnya akan diterbitkan SP3 P2DK. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak menyampaikan pembetulan SPT sesuai LHP 2DK dalam jangka waktu tersebut, maka dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan. Terima kasih sudah mendengarkan PBTexen Tax Updates.